Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Anandavian. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengajar mulai dari awal, inti, penutup, entah dari WhatsApp group, psikologi, Zoom, atau Google Meet dan yang lain-lain. Nah, ikuti saya terus di video kali ini. Cekidot. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara saya mengajar melakukan presensi kepada siswa yang saya ajar di SMA Negeri 6 Semarang ini. Saya menggunakan presensi metode ini, Google Form. Saya mempresensi anak-anak itu 2 kali di dalam 1 kali pembelajaran. Yang pertama di awal dan di akhir. Nah, yang pertama itu saya menggunakan Google Form. Nah, saya memberikan contoh di presensi siswa kelas 12 MIPA 4. Nah, di Google Form ini isinya seperti nama lengkap, nomor absen, lalu foto diri sebagai bukti mengikuti pembelajaran. Nah, di sini saya kenapa mengenakan foto diri sebagai bukti mengikuti pembelajaran? Nah, saya di sini saya dapat memantau bagaimana kesiapan siswa di rumah saat melakukan pembelajaran PJOK, PJJ seperti ini ya. Nah, ini responnya tuh seperti ini. Ringkasannya, langsung saja nih pertanyaan. 35 tanggapan di kelas MIPA 4 dengan jumlah siswa 36, berarti ada yang tidak mengikuti pelajaran 1 orang. Nah, di sini nama lengkap ada Sabrina Bilqis, Mita Farida, Kanya, Sabrina dan sebagainya itu kan. Nah, terus kita bisa cek di nomor absen. Nomor absen juga sama 34, 17, 07, 29, 27, 05 gitu. Nah, nanti presensi itu akan saya salin di sini. Nah, setiap tanggalnya saya kasih keterangan begitu. Nah, terus untuk respon selanjutnya yang yaitu ini foto diri. Itu siswa-siswa di rumah saya wajibkan untuk mengenakan baju olahraga. Contohnya seperti ini. Ini mengenakan baju olahraga. Nah, dengan ini saya dapat memantau anak-anak bagaimana kondisi mereka di rumah, apakah siap mengikuti dan menerima pelajaran atau tidak. Nah, begitu. Lalu untuk yang terakhir, absensi terakhir itu contoh ini di psikologi MIPA 4. Absen terakhir biasanya saya lakukan di akhir ketika saat saya memberikan tugas, karena psikologi hanya untuk penugasan saya. Jadi begini, contoh di sini ada ini. Selamat pagi anak-anak, untuk melanjutkan materi yang baru saja kita ulas bersama-sama di WhatsApp group. Kalian bisa cek penugasan yang Pak Fian baru saja send ya. Jadi gini. Nah, terus ini perhatikan di respon kalian adalah absen terakhir di pelajaran ini. Terima kasih. Nah, di sini ada yang respon, ada yang like dan ini komen. Nah, biasanya yang like dan komen ini tuh saya pantau. Jadi kan di sini ada 20 dan di sini ada 11, berarti jumlahnya 31. Nah, 31 dari jumlah 36 siswa yang tidak hadir dan yang tidak mengikuti dari awal sampai akhir, berarti ada 5 siswa. Begitu. Ini untuk absensi saya. Mungkin seperti itu, dan akan saya jelaskan di metode saya yang lain. Terima kasih. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara ini aplikasi psikologi. Ini milik guru pamong saya, Bapak Tri Handoyo. Nah, itu
di psikologi sendiri itu bisa ini ya, kita banyak kita bisa menggunakan psikologi itu dalam penugasan atau pembelajaran, absensi, penilaian dan sebagainya, itu kita bisa menggunakan psikologi. Namun di sini di psikologi saya hanya memberikan desain materi saja dan penugasan. Contoh di sini ada kebugaran jasmani, pencak silat, senam, atletik, permainan bola kecil dan bola besar. Ini materi semua yang saya buat. Nah, yang di tulisan unpublished ini berarti belum saya unpublish. Contoh, kalau misalnya dipublish sendiri langsung bisa seperti ini. Nih, publish. Nah, begitu. Nanti kalau misalnya dipublish otomatis, nah yang tadinya permainan bola kecil itu unpublished menjadi publish, begitu. Contoh, ini saya buka di pencaksilat. Nah, di sini saya mengirimkan rangkuman materi pencaksilat dan soal pencaksilat. Nah, untuk rangkuman sendiri saya menjelaskan seperti di modul anak-anaknya sendiri itu, namun saya combine sedikit jadi menjadi lebih lengkap, mungkin seperti itu. Nah, di dalam rangkuman tersebut saya membuat soal untuk penugasan. Itu soalnya berupa uraian dan esai. Nah, soal ini nantinya akan dikerjakan oleh siswa kelas 12. Begitu. Nah, mungkin soalnya seperti ini. Mohon maaf, ini sedikit agak pending. Nah, ini saya mau membuat 10 soal esai dan 30 soal pilihan ganda. Nah, ini untuk pengumpulan tugasnya. Untuk pengumpulan tugasnya, anak-anak dapat melalui ini. Tadi di folder lalu langsung saja. Nah, di sini nih tugas. Nah, tadi kan pencaksilat ya, pencaksilat diklik. Nah, di penugasan ini kita dapat mengatur seberapa lama deadline kita. Jadi begitu. Nah, ini kan tadi sudah saya berikan tugas dan saya jelaskan kembali di tugas soal pencaksilat. Jadi kayak gini. Ini penugasannya di tanggal 1 Oktober dan deadline-nya tanggal 3 Oktober. Jadi saya biasanya mengenakan deadline itu 2 hari. Tujuannya biar siswa sendiri tidak lupa atau bagaimana saat ada tugas PJOK begitu. Nah, di sini ada kerjakan dan kumpulkan soal yang sudah Pak Viansen di folder pencaksilat. Hanya jawabannya saja, mungkin gitu. Nah, di sini ini tugas anak-anak. Tugas anak-anak yang kita bisa tahu nih bagaimana yang mana yang on time dan mana yang terlambat. Nah, ini terlambat. Ini on time semua karena anak-anaknya itu antusias sekali. Saya ajar gitu ya. Nah, untuk jawaban mungkin bisa lihat contohnya seperti ini. Jawaban siswa ya. Nah, untuk jawaban esai anak-anak seperti ini. Nah, jawabannya. Nah, untuk penilaiannya ini bisa langsung kita nilai di sini. Nah, ini poinnya tuh 0 sampai 100. Nah, jadi kalau misalnya guru memberikan nilai itu poinnya di sini. Lalu kalau misalnya memberikan komennya, langsung komen di sini, komen tentang pembelajarannya dia, dia mengerjakannya seperti apa, dan bisa langsung di sini juga. Contoh misal ini hanya A, B, C-nya saja, mungkin di sini bisa dijelaskan, bisa dikomen
mungkin lebih baik lagi, dan ini bisa langsung kita klik. Jika diklik itu tuh nilai akan bisa dilihat oleh siswa tersebut. Jika tidak, nilai akan yang bisa lihat hanya kita saja. Nah, untuk penugasnya mungkin seperti itu. Lalu ada penugasan-penugasan yang lain, tidak hanya meresum saja, tidak hanya soal saja, saya juga memberikan video pemahaman. Jadi contoh di sini di kebugaran jasmani saya memberikan 5 soal ini, dan ini anak-anak, tugas anak-anaknya sendiri. Begitu. Nah, ini mungkin soal-soal jawaban-jawaban dari siswa. Nah, contoh jawabannya seperti ini. Coba kita lihat hasil video dari siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beliana Safarinwande dari kelas 12 MIPA 4 absen 8. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Fian. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan menurut Anda mengenai kebugaran jasmani. Oke, jadi kebugaran jasmani itu kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik dari kerja yang telah dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Mungkin seperti itu. Karena kenapa kok saya memberikan tugas kepada siswa itu dalam bentuk video? Karena ini hampir sama dengan meresum, tujuannya untuk siswa dapat memahami apa yang saya kirim di materi yang saya kirim di psikologi. Nah, itu tadi kan soal diberikan dibaca di HP, lalu HP diletakkan dan mereka paparan. Nah, jadi paparannya itu kita bisa lihat mana yang siswa membaca dan siswa tidak. Nah, ini kan dari matanya pun kelihatan kalau misalnya siswa itu sendiri hanya kedua. Nah, jadi soal yang kedua, aku jelaskan menurut Anda mengenai peningkatan kekuatan. Oke, jadi peningkatan kekuatan itu adalah berarti ini siswa tersebut itu menghafalkan, karena memang tujuannya saya siswa dapat memahami. Jadi siswa harapannya bisa menghafalkan materi-materi yang saya buat. Jadi saya memberikan tugas video ini biar tujuannya seperti itu. Nah, mungkin itu penugasan dari saya, hanya ada meresum, pencaksilat, dan video pemahaman. Nah, itu untuk mengkombinasi saja, tujuannya untuk siswa sendiri dapat nyaman dan betah di PJJ PJOK yang saya ampu. Mungkin seperti itu. Nanti untuk pembelajaran di Zoom atau di WhatsApp grup akan saya jelaskan setelah ini. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan pelajaran PJJ saya di WhatsApp grup. Ini saya ambil di grup PJOK MIPA 7. Di sini ada gumong saya dan siswa-siswa yang lain. Di sini sebelum pembelajaran dimulai, saya biasanya menyapa anak-anak terlebih dahulu. Contoh, assalamualaikum anak-anakku, selamat siang semuanya. Gitu. Nanti respon anak-anaknya seperti ini. Nah, terus saya menawarkan kepada anak-anak sendiri terkait dengan pembelajaran anak-anak seperti ini. Anak-anak ingin belajar lewat Google Meet atau WhatsApp group. Nah, kenapa saya menawarkan seperti ini? Karena saya diwanti-wanti dengan guru pamong saya terkait dengan perihal jangan memberatkan siswa terhadap PJJ kali ini. PJJ di SMA Negeri 6 tidak hanya saya saja yang diwanti-wanti dengan guru pamong, namun
memang di SMA 6 Semarang ini tidak diperuntukkan untuk memberatkan siswa. Tidak hanya PJOK, materi pembelajaran lain itu pun juga sama. Jadi begitu. Nah, ini responnya siswa baik. Terus lalu saya persilahkan untuk sholat terlebih dahulu karena ini mendekati pembelajarannya sekitar jam 12:30. Nah, jadi responnya siswa seperti ini. Lalu untuk presensi seperti yang tadi saya bilang, nah ini, terima kasih anak-anak, senang bertemu dengan kalian. Harapan Bapak seperti biasa. Nah, di sini di PJJ kali ini saya bertemu tiap kelas itu 60 menit karena di sini 1 jam pembelajaran jarak jauh itu tuh hanya 30 menit dan di PJOK itu 2 jam, jadi di sini 60 menit. Nah, untuk absen pertama seperti yang saya jelaskan tadi, saya menggunakan Google Form. Nah, begitu. Nah, lalu tetap saya berikan motivasi juga di ini. Tetap semangat, selalu berdoa sebelum memulai suatu apapun, begitu. Nah, terus mereka sedang mengisi Google Form. Tadi Google Formnya ini. Nah, ini di sini saya. Nah, ini banyak sekali di MIPA 7, terus MIPA 8. Nah, MIPA 5 di sini kelas 12 semua, dan ini bukti-bukti foto dan video anak-anak. Nah, ini juga sama. Setiap PJJ atau pelajaran jarak jauh berlangsung itu saya mengenakan Google Form untuk presensi di awal. Nah, begitu. Lalu setelah itu saya menjelaskan seperti ini. Sambil menunggu teman-teman lain yang belum presensi dan beribadah, Bapak akan menjelaskan sedikit. Nah, coba mungkin bisa dibaca sendiri gitu kan. Saya menyarankan ke anak-anak untuk membaca modul karena terkait dengan kebugaran fisik itu, biar bisa feedback, tanya jawab, dan tidak hanya guru yang aktif saja. Lalu saya memberikan perintah untuk siswa membaca modul halaman 57 dan 68 terkait dengan kebugaran jasmani atau kebugaran fisik itu tuh, untuk ini saja, untuk biar pelajaran bisa aktif begitu. Lalu ini responnya anak-anak, siapa, baik Pak, siapa, gitu, baik Pak. Terus lalu saya memberikan kesempatan untuk bertanya gini, banyak pertanyaan sama dengan poin keaktifan buat kalian. Silahkan jika ada yang bertanya, sebut nama dan nomor absen terlebih dahulu begitu. Nah, ini baru langsung muncul pertanyaan dari siswa tersebut. Nah, di sini saya menjawab satu persatu terkait dengan soal-soal yang siswa tanyakan begitu. Jika memang belum jelas, siswa boleh bertanya dengan saya, mau di grup ataupun di personal chat. Nah, baik, ini mungkin paparan dari ini kelas 12 MIPA 7. Karena waktunya hanya 1 jam saja, ini kan untuk tanya jawab mungkin sudah habis. Terus mungkin biasanya saya begini, bagi anak-anak semuanya, adakah yang belum terjawab, adakah masih bingung, atau mungkin ada yang ditanyakan kembali begitu kan. Saya menanyakan kembali untuk sebelum saya memberikan penutup gitu kan, karena waktunya yang hampir mepet gitu kan. Nah, terus ini, karena waktu yang sangat terbatas di pertemuan online ini, kalian bisa cek di psikologi. Nah, kembali ke psikologi. Jadi saya tidak hanya fokus ke WhatsApp grup saja, namun saya fokus ke psikologi untuk penugasan dan presensi terakhir begitu. Nah, responnya seperti ini.
Terus lalu untuk ini lagi biar siswanya paham, biasanya saya seperti ini. Jika masih ada yang kebingungan, kalian bisa menghubungi Pak Fian, bisa lewat grup atau personal chat gitu kan. Biasanya yang personal chat itu tuh yang ini penugasan yang siswa mengumpulkan terlambat atau siswa yang sinyalnya buruk gitu, biasanya ini japri dengan saya begitu. Terus tak lupa dengan penyemangat, motivasi dan salam gitu. Mungkin begitu di pertemuan WhatsApp di WhatsApp grup saya. Nah, mungkin itu tadi format-format pembelajaran dari saya, mulai dari kombinasi antara WhatsApp group, terus psikologi, terus Google Meet atau via Zoom. Nah, itu dari presensi sampai pembelajaran dari awal, terus inti, terus penutup, terus penugasan juga. Itu dari aplikasi-aplikasi yang media sosial seperti kayak gitu, saya kombinasikan. Jadi kayak gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.